Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi, NIM 19101055 dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri BUMN, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pada pemerintah. Yang ketujuh, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedelapan, agar pengusaha swasta tidak monopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ke-11, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-12, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan tetapi dibenarkan untuk menumpuk keuntungan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis BUMN. Yang pertama, perusahaan persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang membentuk perseroan terbatas, yaitu PT. Modal atau sahamnya paling sedikit 50%. Dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ini ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Ketiga, statusnya berupa perseroan yang terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Yang keempat, modalnya berbentuk saham. Yang kelima, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Yang selanjutnya, menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Di Indonesia sendiri sudah menjadi persero adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk pada akhir tahun 2002 senilai 41,94% saham persero ini telah dijual kepada swasta, sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia, Airways GIA. Contoh perusahaan jawatan Perjan RS Jantung Harapan Kita, RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS AB Harapan Kita, Perjan RS Sanglah, dan beberapa Perjan RS lainnya. Nah, yang satu lagi, perusahaan jawatan kereta api PJKA bernaung di bawah Departemen Perhubungan sejak tahun 1991. Perusahaan jawatan kereta api PJKA berubah menjadi perusahaan umum kereta api, Perumka berubah menjadi perusahaan negari kereta api, PNK, dan terakhir berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau kita sebut PT KAI. Perusahaan umum seperti Perum. Perusahaan umum Perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum yaitu melayani kepentingan masyarakat umum. Nah, dipimpin oleh direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan Perum bebas membuat kontrak kerja dengan pihak lainnya, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Baiklah, untuk materi selanjutnya, landasan sistem ekonomi Indonesia.
Ketertiban pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ini sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila UUD 1945. Dengan demikian, maka berlakunya etik moral agama bukan materialisme. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Ketiga, persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas keluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Kelima, keadilan sosial, persamaan, emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran untuk orang seorang. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal 18, 23, 27 ayat 2 dan 34. Pembahasan pasal-pasal. Yang pertama, pasal 18A, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pasal 23, anggaran pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dikenakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23A, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal lain mengenai keuangan negara diatur oleh undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya, independensinya diatur dengan undang-undang. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi. Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan atau keekonomian sosial. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Pasal 34, 1. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebaiknya dalam demokrasi ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri negatif sebagai berikut: sistem free fight liberalism, eksploitasi terhadap Indonesia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme, mendesak dan memastikan kreasi unit di luar sektor negara. Ketiga, pemenusan kekuatan ekonomi, monopoli kelompok tertentu. C. Sistem ekonomi Pancasila (SEP) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian. 2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomisme, sosial, dan moral. Ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Kelima, ada keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. 1. Harga dan upah, melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian, melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Nah, yang ketiga, ada kebijakan perdagangan, dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul kecemburuan sosial. Kelima, kebijakan
kesempatan kerja. Jika ada lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Next, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah akan ada didirikan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Yang pertama, unsurnya yaitu suatu proses yaitu perubahan terus-menerus. Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapat per kapita. Ketiga, kenaikan pendapat per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang berikutnya, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun dalam bentuk langsung di negara dunia. Sebagai contoh, PT Telkom memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Build Operate Transfer, bersama mitra usaha di mancanegara. Yang selanjutnya, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Selanjutnya, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluas pasar ke berbagai belahan dunia, atau barangnya sama, sebagai contoh KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda di pasar di mana-mana akibat selera masyarakat dunia yang baik berdomisili di kota ataupun desa menuju pada selera global. Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyelenggaraan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dampak globalisasi ekonomi. Dampak positifnya, satu, dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas, peningkatan kualitas. Dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung membuat pembangunan pabrik akan terus membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor dan dibutuhkan masyarakat dan belum bisa memproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produksi Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif. Kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negara ini. Membanjiri produk-produk negara asing seperti produk Cina akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai expatriate asing.
Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama, perlunya pemerintah yang pro rakyat. Kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar, domestik, dan fasilitas publik. Yang kelima, perluasan pengembangan usaha bersama. Keenam, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Ketujuh, penguasaan industri, pengelolaan barang mentah hasil SDA Indonesia. Badan milik usaha milik negara (BUMN). Ciri-ciri BUMN: penguasaan badan usaha milik negara, pemerintah, penguasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha, tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang keenam, agar pengusaha swasta tidak monopoli usaha yang menguasai hajat hidup dan orang banyak. Ketujuh, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance, Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional, adalah satu, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dalam otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa terhadap modal. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian pengadaan konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi angkutan, dan sebagainya. Jenis berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota 20 banyak perseorangan. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat, gabungan koperasi, induk koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhirnya atau pemakai barang jasa ditawarkan oleh pemasok pasar. Sejarah Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang. Badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dan usaha yang tidak spontan yang dilakukan orang-orang yang sangat kaya. Sejarah ekonomi kreatif.
Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban berkembang, besar dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu, namun pembabakan ekonomi kreatifnya diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan, Enlightenment, sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Menurut Harmaizer Z dalam buku Menangkap Peluang Usaha, menurut pakar bisnis J.C. Lares dalam sebuah hasil risetnya menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum artinya kita harus pandai-pandai mencari celah, memanfaatkan dan ingin kreatif dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Subsektor ekonomi kreatif: 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film, dan fotografi, 8. Permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penertiban dan percetakan, 12. Layanan komputer dan piranti lunak, 13. Televisi dan radio, 14. Riset dan pengembangan. Permasalahan dan tantangan: jika orientasi kebijakan hanya untuk membina potensi dan merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintah menjadi relevan. Akan tetapi bila orientasi tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi, kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi Indonesia sendiri kuat besarnya itu mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang dapat dengan menggunakan nomenklatur Indonesia kreatif. Baiklah, terima kasih. Ini adalah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.